Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Amandit FM bersama Ulun Suaidi Firdaus. Guys, aku mau ngasih tahu nih sama teman-teman semuanya. Di pagi hari ini kita didatengin langsung, diserbu, digerebek studio kita. Kirain ada apa, ternyata mau podcastan. Nah, pokoknya hari ini spesial banget. Kita hari ini mau podcastan dengan orang-orang luar biasa. Sudah menggunakan sasirangan, tapi ada yang kada pakai sasirangan, tapi hatinya tetap bersasirangan. Jerurang tuh tetap ada unsur kebudayaan jerurang tinggi. Nah, untuk itu sebelum itu teman-teman jangan lupa kasih like, komentar, dan juga subscribe-nya dong di channel Amandit FM. Untuk itu inilah dia Podspirasi. Assalamualaikum Pak Zakir dan Pak Ali. Ya. Jadi canggung di Kio Bapak. Lah. Dan dahulu di Kio sanak-sanak lah jadi bapak-bapak. Sebelumnya lo mengucapkan Pak Zakir terima kasih, juga Ali menggerebek kita di pagi-pagi. Jorang kami nang Malandau nih siger langsung mau anak. Ada apa dulu sebujurnya kami sudah bertakon-takon, tapi sebelum itu kita kenalan dulu boleh lah. Nah, Pak Zakir kan dulu, Ali dulu. Pak Zakir kan mungkin silakan ya. Silakan ke kamera kada apa ya supaya perkenalkan ngaran ulun Muhammad Zakir Maulidi. Ulun mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ulun jadi canggung di Kio Bapak karena biasa nama ulun di lapangan itu dipanggil supaya lebih akrab itu Om Jack. Om Jack. Jadi kalau misalnya hendak dipanggil Om Jack ya boleh, silakan itu. Gantilah kita Om Jack pulang ya. Iya, karena ngaran panggungnya itulah. Iya. Ya, ini ulun membawa salah seorang mitra kami dari Pawadahan. Perkenalkan diri sendiri aja sudah ya Allah. Langsung aja lah. Jadi perkenalkan, nama ulun Ali Akbar. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa aktif di Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin dan juga aktif di Pawadahan Utuh Alo Hulu Sungai Selatan. Ya, luar biasa. Sekarang ulun nang gugup mendengar jabatan pian. Aduh. Pian nang malah kami gugup pada. Kami yang gugup. Ayo kita gugup berjamaah. Ayo, panitia aja yang lain. Om Jack dan pian mengiaunya apa? Sanakin lah. Ya, sanak kali. Kalau Bapak kan ketuaan kayaknya. Ketuaan. Ketuaan lagi jadi bapak ya. Tinggi. Nah, ternyata mitra Amandit aja kayak di radio aja tuh. Tapi ada Bapak, teman-teman semuanya bobohan Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata aja. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang datang hari ini. Ada apa gerangan kah? Kasih tulis di komentar kira-kira apa ya. Kayaknya rame bener obrolan kita di pagi hari ini. Nah, orang hendak tahu dulu dengar kabar. Dari burung, dari merpati, ujar dispora par ya lah. Dengar kabar ujar ada program anyar. Nah, ulun nih kada tahu, kita nih pura-pura aja gimmick bener ulun lah. Kada tahu lalu apa gerang yang dibahas hari ini nih. Ulun hendak tahu dulu pian nih membawa pinanya brosur, ada gambar, ada logo. Nah, Bapak kada dulu pian hendak apa gerang datang ke sini? Kami ini dalam hari ini datang ke sini dalam rangka promosi lah. Promosi terkait dengan pelaksanaan kegiatan kami di bidang pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata yang akan melaksanakan kegiatan pemilihan Duta Pariwisata Hulu Sungai Selatan tahun 2022. Nah, mudah-mudahan hari ini kita berpandiran di sini banyak yang menyimak, kemudian banyak yang tertarik untuk mengikuti ini. Nah, itu jadi dalam rangka pemilihan Duta Pariwisata Hulu Sungai Selatan tahun 2022. Kalau potong dulu satu matlah karena ujar orang nih, kata orang bahwasanya salah satu terkenalnya daerah, salah satunya unsurnya itu adalah unsur pariwisata. Iya kada Pak? Nah, makanya mungkin tujuannya Duta Pariwisata ini artinya kada mungkinnya ibaratnya sudah besi cucu yang datang. Pasti anak muda yang tahu dengan sosial media dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, ulun nih sebujurnya hendak daftar, teman kada tahu kayak apa gerang di balik ini semua kita hendak tahu dulu. Kalau ya teman-teman ini kan bedanya napa lawan bebuhan nang dahulu tuh nang galuh aja orang. Nah, apa kira-kira hendak tahu itunya dulu. Backgroundnya jar Pak. Silakan Pak. Secara teknis karena Om Ali karena lah ya menyampaikan. Tapi lu sampaikan dulu bahwa
duta wisata itu eventnya itu berjenjang. Oke. Jadi mulai kabupaten ada, di provinsi ada, sampai ke nasional. Nah, ada. Kemudian pada tahun ini digarap lagi oleh provinsi yang dulu cuma duta wisata. Jadi Putri Pariwisata Saikong aja. Nah, tahun 2002 ini diinformasikan pada saat pemilihan Putri Pariwisata Kalimantan Selatan tahun 2021 kemarin tahun 2022 itu akan dijadikan sepasang. Jadi lalakian lawan bebinian. Jadi pemilihan putra putri pariwisata. Dan kebetulan kita pemilihan duta wisata di Hulu Sungai Selatan itu pemilihannya untuk putra dan putri. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita siapkan untuk mengikuti ke ajang ke tingkat provinsi. Mewakili kabupaten kita, membawa loksado yang lelak. Nah, kemudian duta wisata itu sendiri bertujuan. Nah, ini kaitan tujuannya. Nah, menjadi agen kita di daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tidak hanya agen pemerintah, tetapi ini memposisikan diri sebagai figur yang bisa mengembangkan potensi dan mempromosikan potensi pariwisata yang ada di daerah. Nah, potensinya itu banyak. Ada seni, ada budaya, kemudian alam sendiri. Nah, jadi itu kuliner itu yang dipromosikannya. Nah, kami kada handap duta wisata setelah dilaksanakan adem aja lagi itu kada ada apa-apa. Nah, biasanya itu Pak problemnya. Biasanya gue jadi berdirian aja jar. Nah, apakah kayak itu juga duta hanya pariwisata? pembawa baki gesan gunting ya. Tahu benar. Bahasa kejamnya seperti cuma ini paradigma yang harus kita ubah. Nah, betul. Nah, itu paradigma yang harus kita ubah. Sudut pandangnya jangan lagi lah abu-abuan itu. Itu hanya bagian dari salah satu eksistensinya. Ketika kita menghargainya, kita libatkan dalam acara, kita minta bantu mereka untuk membantu dalam pelaksanaan kesuksesan acara, ya silahkan. Tetapi tugas pokoknya bukan itu. Betul. Nah, itu tugas pokoknya. Kami harapkan nanti duta wisata yang terpilih itu harus bangga dengan wisata yang ada di daerahnya. Jangan duta wisata Hulu Sungai Selatan. Tetapi kita lihat Instagramnya, gambarnya tuh di mana-mana dulu. Tapi ampun Hulu Sungai Selatan sendiri tidak terpromosikan dia dengan baik. Nah, itu tidak kami harapkan seperti itu. Walaupun pariwisata ini adalah rumah besar, punya siapa aja yang kita promosikan silahkan. Tetapi sebagai duta wisata Hulu Sungai Selatan, dia harus punya bangga. Ini ampunku harus bangga dong lawan daerahnya masing-masing ya Allah. Dan kita punya duta wisata Hulu Sungai Selatan harus bangga. Dia sebagai orang Hulu Sungai Selatan ini mempromosikan ini loh yang punyaku, ini loh yang ini. Jangan nanti di akun-akun media sosial dia lebih banyak kepada luar-luar ya. Di luar apalagi di luar negeri. Itu silakan, tetapi porsinya juga harus disesuaikan. Jangan lupa kulit pada kacang apa aja itu nah. Yang lain. Artinya janganlah kita berkisah keluar negeri, keluar mana. Buah berumahan kita seorang aja kada apa-apa lagi tadi jaya lah. Tahunya ke situ-situ aja lah, padahal diri sendiri kan yang tahu. Nah, lawan juga mungkin apalagi sampai yang menjelek-jelekan kabupaten. Ada boleh. Jangan itu yang lagi. Karena sebagai agen, ia harus membangun citra positif pariwisata, bukan citra negatifnya. Kalau citra negatif silakan disampaikan kepada yang berwenang untuk dilakukan perbaikan. Dengan tujuannya pembangunan dan positif juga. Harus konstruktif, jangan destruktif, menghancur ya. Hanya beropini itu. Nah, wah ini banyak benar lang. Apabila sudah tak media sosial, ya sudah. 10 aja tuh komen yang baik. Sisanya tak hambur-hambur. Kita tidak harapkan itu, kita harap bekerja sama lah kita dalam membangun pariwisata itu. Nah, itu gambarannya. Nah, mungkin tujuannya berarti Pak lah. Selain dari itu Pak, apakah nih kedepannya kan untuk teman-teman kita yang pasti biasanya nih kan tujuan motivasi mereka mencari pengalaman anak SMA dan kuliahan nih. Nah, apakah mereka setelah jadi itu langsung dilepas oleh dinas kah? Atau nanti digambleng lagi, diarahkan lagi, dilatih lagi? Nah, kayak apa itu Pak kira-kira? Pertama karena ini berjenjang. Kalau sudah terpilih, berarti dia harus disiapkan untuk jenjang berikutnya. Atau yang terpilih ya. Kemudian kita juga akan bentuk pewadahan nih. Kita sudah punya pewadahan Utuh Halo. Kita juga perlu nanti pewadahan duta wisata Hulu Sungai Selatan.
ini sebagai wadah komunikasi yang akan terus mengupgrade pengetahuan mereka. Jadi di situ ada informasi-informasi terbaru tentang pariwisata kami sampaikan di grup itu. Jadi mereka tetap paham. Tidak hanya mengetahui apa sih Sabta Pesona, apa sih Sadar Wisata, apa sih wisata-wisata yang ada. Harus ada perkembangan-perkembangan terbaru yang sekarang tren pariwisata tuh kayak apa Garang misalnya. Jadi itu kami sampaikan di grup untuk mengupgrade buahannya. Jadi buahannya karena keluar dari organisasinya itu menjadi orang yang memang dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat, kepada dinas kami, saran-sarannya itu. Betakun ingatlah Sabta Pesona aman tertib karena pokoknya ada 7 ya lah. Pokoknya ada 7. Sabta Pesona itu rumusnya nih. Nah, rumusnya apa? Rumusnya. Lu nggak ingat rumusnya? Nah, ini ayo. Jadi Sabta Pesona itu rumusnya ATB Sirken aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. ATB Sirken itu paling enak. Saya juga dulu saat belum hafal dikasih tahu sama salah seorang pejabat di Kementerian Pariwisata, ini loh Om Jack, kalau mau menghafal Sabta Pesona lagi hanyar-hanyar di pariwisata kan jadi kada tahun. Rumus itulah yang ulun tularkan nih kepada ading-ading, kepada kawan-kawan. Kalau mau tahu Sabta Pesona, rumusnya A T B Sirken. ATB Sirken. Ayo apa? Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan. Nah, hafal masih. Tidak perlu 1 menit selesai. Ini diulang-ulang ya hendak masuk pasti itu akan jadi dasar ujar orang tuh Pancasila nyajar dalam dunia pariwisata ya kalau minimal itu harus diapa, kemudian dipahami lah. Biar hanya aja memadahi jika ulun pas sempet tenang golo semalam kau yang menjawab dulu. Kebetulan wisata apa? Awalnya masih awalnya masih masuk. Kebetulan ulun kemarin di kabupaten sebelah lah, sebelum lagi tinggal di sini. Nah, itu tadi mungkin kita sudah mengulik juga tentang beberapa hal tentang setelahnya, tapi ulun kelupaan sebenarnya sebelum masuk jadi duta pariwisata ini siapa yang menjelaskan terserah aja kan lah Sanak Ali atau Om Jack. Problem anak muda kita nih biasanya aku nih panjupan masih aku kada bisa bahasa Inggris, aku kada bisa bakat. Itu tuh bang tuh problem bahannya. Dia putar-putar di situ akhirnya kada jadi. Padahalnya punya potensi. Ada sedikit motivasi lah kira-kira sebelum kita bahas tekniknya. Nah, buat anak muda kita supaya kita tunjul sebagai yang berpengalaman di pelaksanaan Om Ali, ulun hanya menekankan pada satu. Sebenarnya kita banyak potensi, tetapi tinggal kemauannya saja. Kemauan. Nah, padahal orang tidak bisa sesuatu karena dia tidak belajar. Kayak orang juga kayak apa cara bersepeda motor ya Allah. Kadang bisa sepeda motor karena ini kada mencoba. Nah, orang akan dia sudah kalah lebih dahulu sebelum mencoba. Coba dulu. Dia tahu potensinya di mana, dia akan tahu di mana memperbaikinya. Nah, yang jadi masalah dia belum mencoba, dia sudah memvonis dirinya tidak bisa. Nah, jadi kita tanamkan motivasi itu bahwa setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Tetapi setiap orang pasti punya kemauan. Kemauan ini dulu yang harus ditumbuhkan. Mau nggak dia ikut duta pariwisata? Nanti pengetahuannya bisa kita tambah, di-upgrade. Kan karena ada proses karantina dan sebagainya secara teknis mungkin nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan. Ada proses pembekalannya. Nah, kita bisa sambil berjalan lah. Nah, itu menurut ulun itu. Kalau Om Ali mungkin ada yang benar apa yang dikatakan Om Jack tadi lah. Bahwasanya kita itu ada kemauan pasti ada jalannya lah. Ada kemauan pasti ada jalan. Jadi yang menjadi momok anak muda zaman sekarang ini itu adalah insecure yang berlebih atau overthinking yang berlebih. Ya kan? Belum mencoba sudah berpikir yang aneh-aneh ke depannya ya. Pertama ulun kada bisa apa-apa. Biasanya tuh anak muda tuh ulun kada bisa bahasa Inggris, pasti ada bahasa Inggris pemilihan kayak ini nih. Atau ulun kada ada bisi bakat. Ya lah. Nah, jadi untuk mengatasi itu tadi ya kita coba dulu. Karena semua orang itu ya lah bisi kelebihannya masing-masing. Betul. Karena kada mungkin kan ikan disuruh manjat, monyet disuruh berenang, kan enggak mungkin. Pasti ada yang
beda-beda satu sama lainnya. Ada yang kelebihannya di bidang ini, di bidang pariwisata misalkan, atau di bidang seni dan budaya dan lain-lain. Nah, itu bisa kita coba untuk upgrade diri kita sampai mana kita bisa upgrade diri kita, pasti kita ya berhasil lah untuk mencapai apa yang kita tuju tadi. Gitu. Makanya kan yang kita bertiga di sini gini lah, sebujurnya gini, sebelum kita berisi jabatan dan juga punya karya kayak ini, mungkin kita maksudnya jaga karya basic keinginan, mungkin kada bakal duduk di sini. Ya kada Pak, kira-kira Pak. Jadi mau kuncinya sebenarnya keinginannya, aku hendak berjalanan nakalok sado, tapi kada ada keinginannya kada sampai-sampai. Lain halnya orang hendak. Ini kalau kita hendak kan kita bertakun, kayak apa jalannya liok-liok ya loh. Nah kayak gitu mungkin lah, berarti teman-teman semuanya keinginannya dulu. Setelah ada keinginan karena kita bertahap, jangan langsung bahasa Inggrisnya lah. Ibaratnya kita kada bahasa Inggris juga, cuma ada bahasa Inggris kayaknya sedikit. Kalau kayaknya babuhan Obama hendak datang ke sini. Iya hendak babu rafting Nah, ayo hamung kayak itu kita sebelum masuk ke teknis, ada satu lagi pertanyaan supaya teman-teman kita semangat. Mungkin benefitnya Pak. Setelah buahnya ini kira-kira terpilih kayaknya keuntungan apa gerang yang kira-kira mereka dapatkan? Apakah mungkin pengalaman kah, atau duit kah, atau mungkin relasi? Nah, kayak apa baiknya Pak? Nah, dari pemilihan sendiri secara benefit, untuk hadiah ya kami sudah siapkan. Memang sudah ada disiapkan untuk hadiah-hadiah yang jumlah totalnya 40 juta rupiah. Wah, 40 juta. Nah, jadi insya Allah lah kalau secara benefit yang langsung ya diterima setelah pemilihan ada. Tetapi ini hanya sasaran antaranya aja kalau yang hadiah-hadiah yang kayak ini. Tapi benefitnya dia adalah punya kesempatan untuk memperkenalkan, expose dirinya sendiri. Ya kalau orang akan tahu, oh si Anu berpotensi, oh si A itu punya potensi yang baik untuk public speaking, untuk di hadapan orang banyak, itu akan punya nilai tambah bagi dia. Siapa tahu itu membuka lagi kesempatan dia untuk berkarir pada dunia-dunia yang lain. Nah itu satu. Yang kedua, dia akan menambah pengalaman bagaimana berkompetisi. Nah, dengan cara-cara yang berkompetisi ini, orang akan terbentuk mental untuk bersaing. Nah, di situ orang akan terupgrade dirinya untuk berani menghadapi sesuatu. Itu menurut ulun pengalaman yang bisa diambil. Kemudian dia membuka wawasan itu secara keorganisasian akan bertambah teman, bertambah jaringan. Karena yang namanya putra putri pariwisata itu tidak hanya kita di Hulu Sungai Selatan, sampai ke nasional jaringannya. Sehingga ketika dia memerlukan sesuatu atau dia ingin informasi sesuatu, dia akan lebih mudah mencari informasinya kepada kawan-kawan yang lain, misalnya di Pawadahan duta wisata di kabupaten lain atau di provinsi atau bahkan di tingkat nasional, akan cepat dapat informasi itu dan membuka jaringannya. Nah itu kira-kira tambahan dari ulun benefitnya. Li, ada kan sedikit Li yang sudah didapatkan? Nah pengalamannya Ali sedikit nih masalah benefit kita, apa keuntungannya mungkin? Keuntungan kita untuk sampai saat ini yang ulun dapat, satu, banyaknya relasi dan pengalaman tentunya, dan lebih mengupgrade lagi untuk berkembangnya di organisasi yang kita punya di Pawadahan itu sendiri. Berarti memang terasa lah. Berarti Om lah 40 juta ini kuricik bihinya bener ya, kira-kira keuntungan yang didapat istilahnya karena kedepannya akan ada pengalamannya lah, relasi orang-orang dinas akan tahu. Pastikan nih teman-teman yang nonton di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya, Duta Pariwisata tahun 2022 ada di tangan Bu Pian. Ya kalau kita pastikan dulu buat ini. Semangat dulu untuk semuanya mencoba. Nah sebelum kita masuk ke teknis, ada lagi kada Pak kira-kira yang mau disampaikan secara umumnya dulu sebelum kita masuk ke teknis? Kalau ulun secara umum, secara teknis tadi kebijakannya seperti itu, dan mudah-mudahan jika nanti sudah terpilih ya duta pariwisata Hulu Sungai Selatan yang putra putri tadi dapat bersinergi dengan kami, dan kami pun di dalam setiap kegiatan kami, karena memang sudah rumahnya ada di pariwisata di tempat kami, ayo kita pulang ke rumah kita, nah bantu kita, dan kita juga akan melibatkan mereka di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita ya. Jadi kami berharap
mereka tidak selesai dengan pemilihan ini. Mereka akan terus berkembang dan terus menjadi mitra kami untuk mempromosikan pariwisata Hulu Sungai Selatan melalui kegiatan internal mereka dan kegiatan yang ada pada kami bersinergi. Amin. Nah, kira-kira itu. Nah, Nah, itu hanya kita masuk ke teknisnya. Mestinya bubuhan kekawanan kita nih yang nonton kayak apa gerang caranya mendaftar. Nah, mulai nanti situ gitu lah. Caranya mendaftar ya. Nah, silakan Li. Kalau untuk pendaftaran itu kita menyediakan ada akun media sosial kita di sini. Ada. Screenshotnya anak sini gitu lah. Ya. Media sosialnya di Instagram yaitu @dutapariwisata_hss. Silakan di follow lah untuk mengetahui info dan informasi yang lain-lainnya seputar pendaftaran. Jadi untuk link pendaftaran sudah kami cantumkan di link bio Instagram. Jadi tinggal kawan-kawan isi di situ sudah terdaftar. Nah, itu. Untuk secara offline-nya atau secara langsungnya bisa datang ke Dinas Pariwisata Disporapar di muka rumah sakit Hasan Basri. Silakan datang langsung. Google Map gini addressnya nggak ada salah Ya, ada. Pasti ada. Nah, itu untuk pendaftaran. Kayaknya berarti syarat-syaratnya apa perlu sedikit dibacakan atau panjang kan ya? Atau kita masukkan ke sini aja kah? Kalau persyaratan itu ada umum, ada persyaratan administrasi di sini. Layaknya pemilihan yang lain-lainnya sama aja. Yang pertama yaitu warga Indonesia, warga negara Indonesia. Dan kedua, tinggi badan peserta itu minimum 165 cm. Minimum lah. Itu apa lakian binian? Lakian. Oh, lakian itu. Kalau peserta wanitanya ini minimumnya ada 160 cm. Kalau merasa insecure dengan tinggi badan di sini, daftar aja. Yang penting pian bisi kemampuannya lah, Pak. Bisi kemauannya juga hendak mendaftar. Itu bagus benar sudah. Kada usah kita insecure dengan tinggi badan. Persyaratan ini hanya sebatas administrasinya aja malah. Saya mengenalkan adanya. Di sini berkepribadian baik dan berwawasan luas. Ya berwawasan lah intinya Lela. Habis berdomisili pastinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Umurnya 16 sampai 25 tahun. 16. Oh, masih kawa Laila. Masih kawa kita. Lanjut, Pendidikan minimal SLTA sederajat. Dan belum menikah, bebas narkoba serta sehat jasmani dan rohani. Nah, ini parlo sih sebujurnya kada kawa kada gitu. Mun sudah menikah kan kada kawa lagi kayak sampean. Nah, iya. Bukan itu kah? Lai kamu jelek lagi. Kita perwakilan Amandit mengirim. Yang selanjutnya memiliki pengetahuan tentang pariwisata, berpenampilan rapi dan menarik. Yang pastinya rapi pengembalah. Rapi ini pasti menarik. Karena menguasai bahasa Banjar. Pastinya ya orang kita Hulu Sungai bahasa Banjar, bahasa Indonesia dan bahasa asing, entah itu bahasa Arab, Lughah Arabiyah, dan takalam bil Lughah Arabiyah, dan bahasa Inggris lah ya lah. Bahasa Inggris. Habis itu memiliki komitmen dan bersedia menjalankan tugas sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, mungkin lengkapnya ada lagi kah? Itu kayaknya panjang. Nah, lengkapnya kayaknya kita kasih di link aja gini. Karena menurut kami kasih juga di deskripsi YouTube nih. Ada linknya juga, silakan kalau mau ngeklik. Di pause dulu ada Bapak, silakan pergi ke linknya dulu, dibaca-baca dulu. Nah, untuk persyaratan lebih anunya di pamflet itu sudah jelas kami infokan. Dan paling yang di sini kami tekankan sertifikat vaksin harus ada. Nah, bujur. Karena kita masih di situasi COVID yang belum selesai sampai sekarang. Ada zaman juga kan pas mempromosikan batuk-batuk ya kalau. Jurang kenapa nih tidak tidak pas tahun Sabta Pesona kayaknya. Oh, ada lagi kah? Ada lagi kah? Harus tahu kuitan kita nih. Orang tua kita harus tahu. Itu nah. Mau kalian tahu kan? Jadi itu dalam bentuk surat atau kayak apa kira-kira? Ada surat pernyataannya sudah kita sediakan juga. Sudah ada berarti lah. Tinggal download aja lagi. Isi aja. Tiba-tiba anakku terkenal apa nih? Ulun tempat duta wisata mai. Nah, gerang duta wisata tuh jangan ada tahu Bang, ada dikisah di awal. Iya. Kaitannya kayaknya dengan proses karantina juga ya. Iya bujur. Karantina kan harus ada. Itu jadwal padat nih karena kita press. Ada lagi mungkin sedikit kita gambarannya boleh klik. So untuk pendaftaran tadi lah. Dari tanggal berapa tuh kalau ada salah? Diperpanjangnya nih sampai tanggal berapa ya? Pendaftaran kita mulai semalam tanggal 10 Februari sudah kita mulai dan di pamflet itu masih sampai tanggal 26 Februari. 26 Februari. Penutupan pendaftarannya. Dan technical meeting sebenarnya di hari itu juga. Tapi
untuk kawan-kawan sekalian yang masih mau mendaftar masih bisa nih ya lah. Kami perpanjang pendaftarannya. Jadi sampai tanggal 3 Maret. 3 Maret. 3 Maret. Iya. Itu untuk pendaftaran. Nah, setelah itu ada setelah pendaftaran ada proses seleksi. Seleksinya kita kisah kita jelaskan secara jelas gimana seleksinya karena mungkin secara tanggalnya aja mungkin atau ada sesuatu informasi untuk seleksi. Bajunya kah jangan ada baju misalnya tentang. Oke, jangan. Kalau ada baju. Kasihan kami. kasihan bunanya kasihan. Ada gini buat manapian dia kami mengiyakan ambulan. Nah, ya lanjut dah. Untuk seleksi ini kita laksanakan 2 hari. 2 hari. 2 hari. Kita laksanakan selama 2 hari. Itu pada tanggal 5 sampai 6 Maret weekend. Weekend. Kita khususkan untuk weekend karena kalau ada kesibukan anak-anak SMA biasanya weekendnya Sabtu Minggu kan. Iya. Jadi itu ada seleksi tes tertulis hari pertama dan wawancara. Kayak biasa-biasa aja juga sama. Dan hari kedua itu ada seleksi bakat. Nah, bahkan presentasi. Awas juga kau aja menyimpahkan lo mau olah-olahan lo tarian nampak itu. Iya. Kan harus menari. Menari. Nah, tentang bakat mungkin kita kulik sedikit nih Pak. Kebetulan kita masuk terus ya. Ini biasanya bakat tuh harus menari Jar. Nah, ini kayak apa? Nah, ibaratnya bakatnya bakuntau atau mau edit video. Nah, boleh lah kayak itu. Iya. Bisa kali. Silakan. Kalau bakat di sini kami konsep penampilan bakatnya terserah dari peserta. Dari kami buka seluas-luasnya untuk potensi dirinya, di mana kelebihannya kayak edit video tadi, bisa edit foto dan macam-macam pokoknya. Tidak terbatas kepada seni dan budaya ya. Jadi presentasinya nantinya bakatnya yang dimilikinya, dasar bujur bakat yang apa biasanya? Ada bakat yang diulah-ulah. Nah, bakat tapi misalnya ada juga yang main edit video ya. Pas hari H membawa laptop sebigil lawan hendak main edit video jangan hasilnya aja dipresentasikan ya. Edit 5 jam lah buat juri. Kadang penonton kita merender dulu aja. Jadi harus ditimbang-timbang yang akan dipresentasikan seperti apa. Profesional aja lah istilahnya. Lanjut. Tidak membatasi kita tidak membatasi dan kita buka seluas-luasnya untuk potensi diri dan kita lihat juga. Kalau ini penunjang di bidang pariwisata malah. Penunjang tugasnya sebagai duta wisata. Itu misalnya kayak tadi editing ya lah. Ataupun untuk fotografer, videografer bisa. Hal yang menunjang ibaratnya value dalam dirinya ya kalau. Nah, jujur. Nilainya apa? Ada lagi? Dah itu. Nah, tapi kalau ada salah kita harus tetap taat protokol kesehatan kalau waktu mainnya seleksi juga. Kalau konsep dari pendaftar dari seleksi karantina sampai grand final nantinya ini sudah kami konsep dan proposalnya sudah kami serahkan kepada bidang pariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat lah. Kami menjamin protokol kesehatan yang ketat untuk pemilihan ini supaya berjalan dengan lancar karena situasi kita masih dalam kondisi pandemi. Nah, lanjut setelah itu dipilih berapa orang prodi kita bocorkan ada berapa orangnya atau kado usah dulu? Kita bocorkan aja Pak. Ada Bapak? Bisa ya. Bocorkan mana yang bocorkan? Biasanya 6 pasang atau 12 finalis. 12 orang finalis. Ini lakian binian Bang tadi lah. Jadi pasangnya ini berpasangan ini. Kalau pada pasangan kan biasa. Kalinya seorangan. Oke, berarti terpilih 16. Nah, setelah itu 12 orang. Setelah itu masuk ke proses karantina. Karantina kita bagi ada karantina terbuka dan karantina tertutup. Dan pemilihan grand finalnya mungkin secara di karantina tadi kita kada usah bahas di sini karena kepanjangan waktu sampai subuh bujuran kita nih duduk. Kada Bapak ujar. Kada Bapak kan boleh masalahnya itu. Pokoknya karantinanya ramai ya Pak. Insyaallah lah. Ramai dan ini ke wisata-wisata yang ada di Hulu Sungai Selatan pokoknya. Karantinanya pun kita fokus nanti di tempat di tempat salah satu fasilitas pariwisata kita. Iya. Nah, sampai akhirnya ke grand final seperti layaknya grand final aja teman-teman. Yang kada tahu mungkin perlu dikasih tahu kado segini lah mungkin lah. Target mereka ini sampai di pendaftaran gitu loh. Hakun mendaftar itu dulu tujuan kita. Itu yang penting dulu. Karena membuka gerbang hanya kita masuk ke sana. Grand final karena tungguin supaya surprise aja orang. Nah, ada lagi lah kira-kira yang hendak disampaikan secara teknis nih. Secara teknis mungkin alurnya tadi pendaftaran, setelah itu proses seleksi dan karantina,
karantina ini kita jadwalkan 2 minggu. 2 minggu. Kita maksimalkan 2 minggu. Karena dikejar target nih harus tanggal 26 Maret harus grand final. Oh, grand finalnya 26 Maret. 26 Oh, Maret. Ibak Maret mulai tanggal mulai pendaftaran sibuk nih sibuk nah. Finalis nantinya. Sibuk Pak Om Jack juga sibuk nah kalau kan nanti. Tapi ada kawan-kawan dari mitra kita yang pelaksana lapangan ini alhamdulillah kita sangat terbantu dan mereka sudah pengalaman melaksanakan event-event yang serupa kan. Nah, kalau kami nih kada awal menangani sedetail mereka. Nah, makanya kami menggandeng mereka jadi mitra. Nah, habis itu lo berdakon lagi mungkin lah. Kalau misalnya nih buan peserta hendak bertanya-tanya, bertakun-takun, hendak tahu lebih dalam mungkin kemana kira-kira menghubunginya? Ada nomor kah atau ke Instagram atau website mungkin? Ada untuk narahubung lah untuk bertakun-takun itu ada di pamflet kita sediakan juga. Ada 2 orang di situ, ada atas nama Alfian dan Muhammad Yusuf. Itu ada kontak aja buannya. Seputar pendaftaran. Abonnya ya kalau. Takune aja. Buan ben 4 dasar 4 tuh ya lah takune aja. Sampai sedetail-detailnya takune supaya kada tersalah lagi tuh. Salah tahu. Persiapannya makin maksimal ya Pak. Kalau misalnya ada yang hendak dipertakunkan dipertanyakan terkait dengan apa sih pariwisata Pak? Nah itu silakan aja hubungi kami di Dinas Pariwisata, bisa menghubungi Ulun atau bisa datang ke kantor kami. Pak, minta buklet-buklet atau poster-poster pariwisata, informasi pariwisata yang bisa kami baca. Silakan datang, kami terbuka. Kami bisa juga informasikan, oh pian bisa dilihat di sini, pian lihat di sini, pian lihat di sini kan. Misalnya kita punya akun, pian lihat akun ini wisata Hulu Sungai Selatan banyak di situ. Suatu saat pasti ditanya, pian sebagai calon duta peserta pemilihan duta wisata apa aja yang pian ketahui yang ada di Hulu Sungai Selatan. Harus tahu tuh. Nah itu referensinya. Silakan karena bisa menghubungi kami atau bisa mencari sendiri kan sekarang nih sudah sangat terbuka informasi. Yang jelas jangan sampai saat kita ketemu nanti di pemilihan seolah-olah kita tidak punya persiapan. Bagaru kapalnya jangan sampai gitu. Jangan sampai ini bagar lintuh aja nah. Oke. Nah mungkin itu di situ pun mungkin terlihat ya kalau apalah kesungguh-sungguhan si calon peserta nih, calon finalis nih. Nah, mudah-mudahan ada di antara teman-teman yang nonton. Betul. Kayak Ulun menghimbau kepada rekan-rekan ya. Kalau kadang hendak sebut adik-adik, kalau yang akan mengikuti yang tahu informasi ini, kami menghimbau, ayo ikuti pemilihan duta wisata yang kami laksanakan di tahun 2022 ini. Insya Allah ini punya nilai tambah untuk secara pribadi untuk bubuhan biar seberatan kegiatan ini. Insya Allah. Nah, kayaknya aja lah penutupnya. Nah, ini penutupnya aja teman-teman. Seandainya nih, Om, sana ini yang lagi nonton ini adalah yang ditakdirkan di Lauhil Mahfuz juara satunya. Kayak aja kita sebenarnya. Jadi sebenarnya merasa itu tuh. Kita beri sedikit motivasi atau saran atau apa untuk yang juara nih. Nah, jadi seolah-olah yang nontonnya sejuara bertahan sudah ada apa? Ada kira-kira motivasi kah atau sesuatu yang bisa membangun bahannya? Nih apa nih? Nah, sebagai peserta yang berpengalaman di kompetisi seperti ini ini calon nih juaranya lagi nonton. Kalau pengalaman dulu ya lah insecure itu pasti. Habis itu kenapa kadang mencoba aja orang tuh supaya tahu seluk-beluk yang ada dan paradigma masyarakat yang menyatakan ini kayak ini dan itu. Setelah kita coba dan alhamdulillah ada rezekinya terpilih. Dan tadi ada kemauan. Pasti ada jalan. Iya. Intinya mau dulu lah. Harus mau. Harus kita mencoba itu maksimalkan potensi diri yang ada. Itu aja kayaknya. Maksimalkan potensi diri dan persiapannya yang maksimal untuk ikut ini. Tadi Bapak imbauannya kah masuk? Kalau tadi yang buat yang terpilih, ayo kita sama-sama kembangkan pariwisata Hulu Sungai Selatan. Siapkan diri pian untuk jenjang berikutnya dan ini insya Allah tugas pian tidak berakhir hanya di pemilihan ini. Tugas pian selanjutnya
adalah membantu kami sebagai mitra kami, sebagai agen kami, sebagai figur dari perwakilan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang membantu kami mempromosikan pariwisata Hulu Sungai Selatan supaya lebih berkembang. Amin. Oke, terima kasih Om Jack, Sanak Ali sudah datang hari ini. Udah ada jarak Pian. Ada jarak kan? Karena kalau apalagi karena kita gerbek aja kami ini pagi-pagi. Ya muka itu pokoknya terima kasih. Pokoknya sekali lagi Ulun juga buat mengimbau untuk teman-teman semuanya karena Ulun pernah juga berkecimpung di dunia pariwisata dan sebagainya. Jangan lupa daftar, pokoknya manfaatnya banyak benar Bang Pian. Selain dikenal juga oleh orang dinas, orang-orang kabupaten juga kena, dan mungkin kita akan menambah relasi dengan teman-teman yang lain atau boleh datangan. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa juga kasih like, komentar dan juga subscribe-nya di channel Amandit FM. Dan jangan lupa follow juga apa tadi Instagramnya @duta wisata HSS. Duta HSS. Dan jangan lupa juga klik linknya dan daftarkan diri kalian di sana. Ayo makanya kita pamit ya. Kalau mending kita bandir pulang di belakang. Oke deh, terima kasih. Di sini Suaidi Firdaus, di sini ada juga Om Jack dan Ali Akbar. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.